mau bertanya, memang keinginan daging tidak boleh melebihi kapasitas agar tidak menjadi salah jalan. Tetapi bagaimana yang sekarang mereka yang belum mempunyai rumah sendiri atau kontrak, apakah tidak boleh mempunyai keinginan memiliki rumah sendiri supaya tidak kontrak-kontrak lagi? Ya, silakan pada Pak Jo. Jadi begini, tadi sudah diberikan contoh tadi ya, keinginan itu adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan. Tadi sudah dikasih contoh. Kita butuh tempat berteduh. Rumah itu kan untuk tempat berteduh kan. Nah, kalau Tuhan menyiapkan pada kita kontrakan, artinya memang Tuhan hanya mempercayakan kita untuk kontrakan dulu. Nah, begitu kita timbul keinginan punya rumah sendiri, maka itu akan terjadilah kegiatan-kegiatan yang fokusnya adalah menabung, nyari sini, nyari sana, dan segala macam untuk mencapai tujuan miliki rumah. Itu yang dikatakan tadi, keinginan itu punya hasrat, kehendak, dan dorongannya kuat. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Tapi kalau memang ada orang yang tiba-tiba Tuhan sudah memberikan berkatnya untuk punya rumah, dia tidak mencari loh, karena itu bukan keinginannya, dia tidak mencari untuk supaya bisa mendapatkan rumah gitu loh. Dia menjalani hidup seperti biasanya, tapi Tuhan nanti itu memberikan berkat itu. Saya kasih contoh, saya sebenarnya tidak memberi contoh seperti ini, tapi saya memberi contoh. Saya waktu ini kesaksian bagaimana Tuhan membentuk orang ya. Di sini ada adik saya rasa di sini ada adik saya juga di sini ya, sama-sama saya dulu waktu kuliah. Kami berdua itu sangat susah hidupnya saat waktu kuliah. Karena kami hanya bisa menyewa kamar waktu kuliah nih ya, hanya bisa menyewa kamar, kalau tidak salah ukuran itu 2 kali 2,5 untuk berdua. Tempat tidurnya itu tempat tidur bertingkat yang kalau tidur tuh goyang-goyang gitu ya, karena memang murah sewanya. Kamarnya hanya boleh pakai lampu 25 watt. Kosong tuh kamar. Jadi kan beli tempat tidur yang murah, lemari juga lemari dari kain ya, nggak bisa lemari dari kayu, lemari kain. Dan satu lagi, ya, air yang disediakan oleh yang punya rumah itu hanya dalam bentuk 1 orang 1 ember air bersih. Itu hanya untuk cuci gigi, gosok gigi, dan untuk ke belakang. Untuk mandi itu air tampungan hujan. Ini ada adik saya di sini yang sama-sama menghidupi seperti itu. Dan kami saat itu sama sekali tidak berpikir loh ingin menjadi bagaimana jadi orang. Enggak. Ya namanya kuliah, ya kuliah saja. Ibu saya memberikan saya susu kaleng. Saya sama adik saya dikirim susu kaleng. Tapi kebetulan kami berdua nggak suka susu kaleng. Dan saat itu Tuhan sudah bekerja walaupun belum melalui firman-Nya langsung, tapi memberikan gerakan kepada kami. Ada teman kami yang satu, orang Bali, orang Hindu nih, yang lebih susah dari kami karena bapaknya itu adalah buruh tani. Bajunya itu kalau pulang kuliah, dia cuci, dia jemur, besoknya dipakai lagi. Akhirnya kami berdua memberikan baju kami sebagian kepada dia. Karena kami nggak suka susunya kita kasih kepada mereka. Nah, itu sesuatu hal yang sebenarnya kami tidak pernah memikirkan harus jadi kaya, nggak ada pikiran ke sana. Tapi Tuhan membentuk itu. Sampai satu ketika akhirnya Tuhan memberikan apa? Tuhan melihat loh, bertahun-tahun ke kampus jalan kaki, hujan, angin ya kena aja hujan segala macam, itu dialami oleh kami bertahun-tahun. Nggak pernah tuh kami mengeluh, ya jalanin aja hidup. Dan kami tidak berusaha kok mencari uang supaya kami bisa mempunyai tempat sewa yang lebih bagus gitu. Nggak ada. Sampai satu ketika kami berdua ditawari oleh kampus kami dulu kuliah di ITB, untuk jadi asisten dosen. Ditawari, bukan kita nyari, ditawari. Mau jadi asisten dosen di mana? Di salah satu akademi di Bandung. Akhirnya saya mau jadi asisten dosen. Pas lagi ujian, mahasiswa ujian kan ada dosen, ada pengawas. Nah, saya undanglah adik saya ikut jadi pengawas. Mulailah ada uang masuk.
Bukan saya yang nyari, Tuhan memberikan jalan. Akhirnya kami bisa pindah sewa. Ini saya memberitahukan bagaimana Tuhan bekerja ya. Bukan saya, karena saya tidak melakukan apa-apa nih, Tuhan melakukan. Saat kami pindah tempat, sudah lebih baik lah. Akhirnya sudah air sumur. Sudah baiklah, kami bisa makan 3 kali sehari. Pertama itu kami makan sehari cuma 1 kali. Nggak ada sarapan, nggak ada makan malam. Ada cuma makan siang. Tapi begitu kami pindah, kami bisa 3 kali. Tuhan memberikan lagi berkat tanpa kami cari juga. Tiba-tiba ada orang ngasih tahu bahwa kami berdua bisa memberikan les. Akhirnya saya memberikan les lah kepada anak SMP saat itu. Nah, karena anak SMP ini nilainya bagus, akhirnya orang tuanya memberikan les anaknya yang perempuan, SMA. Yang kelak akhirnya menjadi istri saya yang sekarang. Memangnya saya nyari itu perempuan? Tidak mungkin. Di beliau itu orang Jawa. Dia itu orang Jawa, agamanya dulu Islam lagi. Sulit, saya nggak mencari gitu. Itu jalan Tuhan. Kalau apalagi saya juga sudah sadar lah ya, dengan tampang kayak begini mana mungkin saya bisa mencari dapat istri yang cantik. Ya nggak usah lah, apa aja asal dapat istri oke lah. Tapi ternyata Tuhan memberikan saya istri yang luar biasa. Ya puji Tuhan, itu maksudnya. Percayakan pada Tuhan. Semakin saya cari ya, yang begitu makin jauh saya dari Tuhan. Jadi kalau ditanyakan apakah tidak boleh mempunyai keinginan punya rumah sendiri, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, hati-hati. Keinginan itu berbahaya. Mudah kita tergelincir. Apakah tidak mungkin Pak, tidak boleh saya mempunyai saya gedung gereja saya sewa-sewa, kontrak-kontrak dan sebagainya. Apa nggak boleh saya punya gereja sendiri, bangunan sendiri? Ya boleh-boleh saja. Selama jangan sampai saudara jatuh, terseret, terpikat oleh keinginan itu. Karena yang Tuhan sampaikan kepada kita yang harus dibenahi bukan gedung gerejanya, tapi gereja siapa? Kita. Jemaatmu, benahi dulu jemaatmu. Jemaatmu dibenahi dulu. Kalau jemaatmu sudah benar-benar itu, gampang itu gedung gereja. Gampang. Jangan sampai kita membangun gedung gereja besar-besar, bagus-bagus, kualitas iman jemaatnya babak belur, gak dewasa-dewasa. Justru yang Tuhan mau, jemaat itu gerejanya itu adalah gereja bukan gedungnya, tapi jiwa-jiwa itu loh, menjadi matang dulu itu. Itu tugas kita sebagai gembala tuh itu dulu. Jadi jangan sampai prioritasnya kita berubah. Kembali lagi, keinginan itu berbahaya. Kalau dulu kita, ya, dulu di bapak-bapak gereja nih ya, apapun denominasi saudara, saya yakin bapak-bapak gereja awal-awalnya itu yang kapalan Pak, yang hitam itu dengkulnya Pak. Kenapa? Karena mereka suka berlutut berdoa pada Tuhan. Zaman sekarang penerusnya Pak, bukan lututnya lagi yang hitam dan kapalan, jarinya Pak. Kenapa? Sering buat proposal Pak. Ini buat proposal di komputer, bukan lagi pada Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi bukan tidak boleh punya keinginan punya rumah, bukan tidak boleh punya keinginan, ya boleh-boleh saja asal saudara waspada. Karena keinginan sudah dikatakan tadi ada 3 kan kriteria keinginan itu, membawa kita cenderung kedagingan. Yang kedua, menjatuhkan kita. Yang ketiga, itu menyeret kita kepada dosa dan maut. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup kuat? Apakah Roh Kudus sudah memimpin saya sehingga saya bisa melawan ketiga hal ini? Jangan coba bermain-main, nanti jatuh. Kalau sudah jatuh, nanti pada saat penghakiman, saudara yakin benar saudara itu sudah berbuat yang baik, tiba-tiba Tuhan Yesus kata gini, aku tidak mengenal engkau, hei kau pembuat kejahatan. Nah, repot gituin kita. Jadi kembali lagi Pak, Bapak punya keinginan, ya namanya manusia punya keinginan jelas. Tapi jangan selalu hidup dalam keinginanmu itu. Selalulah hidup di dalam Roh. Itu pesannya Pak. Jangan selalu hidup dengan keinginannya, tapi selalu hidup dipimpin oleh Roh. Itu yang kata selalunya itu loh. Ya, sekali jatuh ya oke lah. Itu yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab. Terima kasih Pak. Ya. Karena saya udah sering juga Pak punya keinginan dulu seperti itu Pak. Akhirnya jatuh babak belur Pak. Baik, puji Tuhan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan